Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel saya yang akan membahas tentang manajemen dokumentasi proyek, yaitu pada step kedua, yaitu database. Oke, pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara pendatabasean suatu dokumentasi, terutama pada saat kita berada di proyek. Kadangkala kita akan mendapati suatu masalah saat kita akan menata dokumentasi proyek. Misalkan, pada saat pembangunan proyek bahu jalan ini, kadangkala kita akan kehilangan salah satu momen. Kenapa? Karena misalkan pelaksana lupa saat berada di lapangan, karena kecapean atau karena apa saja, pelaksana lupa pada step by step yang akan dilakukan, padahal itu mendukung sebuah pembuktian dari pekerjaan, yaitu berkaitan dengan dokumentasi lapangan. Memang kadangkala di dalam misalkan pekerjaan yang selalu berkaitan, itu kadang-kala ada faktor loss-nya atau faktor kehilangan momennya. Contoh misalkan dalam proyek bahu jalan diperkeras ini menggunakan beton. Di sini sebelum akan dilakukan pekerjaan, awalnya ini adalah tanah yang akan diberikan suatu pekerjaan. Pertama ada galian tanah seperti ini. Galian tanah tersebut itu adalah item pekerjaan lain. Terus ada item pekerjaan kedua, yaitu penyiapan badan jalan. Nah, setelah itu ada item yang berikutnya ketiga, yaitu apa? Pemberian agregat kelas B misalkan. Terus kemudian item berikutnya yaitu pengecoran bahu jalan menggunakan beton. Nah, dari 4 pekerjaan yang saya sebutkan tadi itu saling berkaitan. Mulai galian tanah, penyiapan badan jalan, pemberian agregat kelas B, dan pengecoran bahu jalan. Nah, pada titik yang sama, 4 pekerjaan itu dibutuhkan suatu manajemen dokumentasinya. Apa fungsi dari manajemen dokumentasi ini? Yaitu salah satu sebagai pengontrol bahwa agar tidak ada kehilangan momen atau kehilangan dokumentasi. Nah, di sini juga sebagai pengontrol tim lapangan yang bertugas mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di lapangan. Memang ada kalanya lebih baik pada saat pengecoran bahu jalan seperti ini itu diambil per STA yang disepakati. Jadi misalkan STA 20/25, ya STA per 25 tersebut diambil dokumentasi mulai galian tanah sampai pekerjaan beton. Nah, memang agak sulit kalau seandainya ini tidak kita lakukan sebuah manajemen dokumentasi, ya kan ya. Oleh karena itu saya di sini akan membahas berkaitan dengan hal-hal yang mengatur, memanage bagaimana agar dokumentasi tersebut bisa dikontrol oleh admin tech atau administrasi teknis di kantor dengan teman-teman di lapangan yang akan selalu diingatkan oleh admin tech yang khusus untuk menata dokumentasi. Nah, kadangkala kita akan diberikan sebuah template sama owner. Misalkan owner tersebut memberikan template seperti ini. Ada logo perusahaan, dokumentasi seperti keterangan nomor item, ruas jalan, STA, posisi GPS, status, dan tanggal. Nomor dan item ini akan berkaitan, misalkan pekerjaan berkaitan, ini akan nomor item misalkan tanah, item terus item habis galian tanah, penyiapan badan jalan, terus item lainnya sampai pengecoran misalkan. Nah, di dalam satu STA. Untuk membuat sebuah manajemen itu, sebelum kita lihat dulu template dokumentasi proyek yang disepakati oleh owner. Misalkan ini ya, misalkan ini yang diberikan oleh owner, yang disepakati oleh owner.
dengan status mulai 0%, 50% sampai 100% misalkan. Ya, oke. Kita akan awali. Ini misalkan template dari dokumentasi tersebut. Nah, template ini itu ada di Word ya. Di Word. Kalau kita dikasih Word ini untunglah kita, karena kita tinggal save as dulu. Filenya kita save as. Kita browse. Nah, ini dokumentasi ya, karena sama kita tulis ini template 1 misalkan. Template 1 akan berkaitan, misalkan kalau pekerjaannya berkaitan, itu enak, kita buat template 1 saja. Maksudnya apa? Jadi item galian tanah, beton, ya, item galian tanah, penyiapan badan jalan, agregat kelas B, terus kemudian beton dijadikan dalam satu template ini. Tapi kalau seandainya pekerjaan beda, misalnya pengendalian tanaman sama marka yang tidak berkaitan, buatkan template sendiri. Misalnya template 1 untuk pengendalian tanaman, template 2 untuk marka jalan. Nah, seperti itu ya. Karena ini yang akan kita bahas ini terhadap pekerjaan berkaitan, kita tulis saja. Ya, template 1. Ya, kita beli template misalkan bahu jalan. Template bahu jalan. Kita save as tipenya, hati-hati ya. Save as tipenya ini 97 sampai 2003 doknya ya. Pilih yang ini. Save. Oke. Template kita sudah save as. Yang awalnya Word doc biasa jadi 97 sampai 2003. Kita close saja. Selanjutnya kita akan membuat database-nya. Database-nya ini kita Excel. Database-nya kita buat di Excel. Dan tolong diingat juga untuk database ini baris pertama ini akan jadi title name-nya title name dari mailing. Oke, sebelumnya saya lupa. Di sini kita akan gunakan program mailing yang ada di Word ya, yang ada di Word untuk membantu proses pengelingan dari Excel ke Word yang dari Word tersebut. Makanya nanti kita di sini kita buat baris pertama ini akan jadi title name-nya dari mailing nanti. Oke, sebelumnya kita save as dulu. Save as. Ini kita juga 97 sampai 2003 Excelnya. Kita sesuaikan. Kita tulis saja di sini database bahu jalan. Ya. Oke, kita save. Sudah database-nya, kita lihat lagi apa sih yang diminta oleh template dokumentasi yang tadi. Nah, ternyata ada nomor item dan item ini kita ketik manual saja karena ini akan jadi template ya, kita ketik manual aja. Yang kita isi ruas jalan, STA, posisi, GPS sama tanggal. Nah, biasanya tanggal kita sesuaikan. Ruas jalan kita tulis di sini, ruas jalan. Nomor ya, nomor ruas jalan. Ruas jalan STA posisi, GPS. Nah, terus tanggal. Nah, terus item ini gimana? Nomor item sama item. Oke, misalkan kita punya galian tanah ya. Galian tanah kita kasih kode itu karena 0% ya. Galian tanah itu ada 0%, 50. Setiap pekerjaan ada 0%, 50% dan 100%.
kita kasih kode saja 0%. Pekerjaan 1 50 100. Oh sorry, ini 50. Pekerjaan dengan kode, kita beri kode ya, kode 1 itu sekian. Misalkan tanggal ini kita kasih ini ya 1, seperti ini ya, 1 50%, 1 100%. Maksudnya apa? 1 ini adalah galian tanah ya, sampai pekerjaan apa yang berurutan. Pekerjaan kedua, pekerjaan kedua penyiapan badan jalan. Tapi ingat, apakah perlu 0%, 0% ini? Apakah perlu? Karena ini adalah pekerjaan saya berkaitan. Kecuali kalau pekerjaan tersebut tidak berkaitan, boleh kita tulis seperti ini. Kalau pekerjaan itu berkaitan, galian tanah dan penyiapan badan jalan, kan saling berkaitan mereka. Kita hapus saja 0%-nya dari 2 ini. Kenapa? Karena 0% dari 2 ini sama dengan 1, yaitu 100%-nya dari 1. Itu juga terus. Karena saling berkaitan. Tinggal kita 3. Karena ini ada pekerjaan yang saling berkaitan ya. Kalau pekerjaannya tidak saling berkaitan, baru kita harus mulai dari 0%, 50%, 100%. Karena saling berkaitan, kita langsung seperti ini. 1 galian tanah, 2 penyiapan badan jalan, 3 agregat kelas B, 4 yaitu beton. Ini nanti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, tanggal ini baru yang akan berubah-ubah. Misalkan kita kasih tanggal, insert aja dulu, mana yang semula masih kita gunakan database, ya. Terus GPS ruas jalan STA. Oke, kita rapikan. Oke. Kita save dulu. Kita pastikan siapanya sudah benar nggak ini? 97 2003. Kita cancel. Oke, ini sudah. Kita sudah punya data file database ya kan. Misalkan kita tulis 1 ruas jalannya Kejayaan Kosari Ring 196, STA nya 0/200, misalkan posisinya yaitu kanan. Terus GPS kalau nggak ada itu ada, kalau ada ya ada, nggak apa-apa. Terus kita posisikan, kita cantik lagi ya. Tanggal, misalkan tanggal galian, misalkan 02, kita strip 01 Januari 2021 misalkan. Tanggal ini kita jadikan acuan dan terus tanggal, kita copy dulu. Ini kita misalkan ya, tanggal galian tanggal sekian, penyiapan badannya masih tanggal 2. Terus pengecok LP istilah pemberian agregat hari berikutnya.
terus pemadatan, habis itu pengecoran hari berikut pada hari yang sama tanggal 3. Nah, ini diisi apa? Ini adalah hasil copy paste dari dokumentasi ya. Misalkan kita punya dokumentasi ya, kita ke dokumentasi, kita dokumentasinya ini ada 2 ya, kita original dokumentasi. Untuk dokumentasi ini sementara saya acak ya, tapi fungsinya sama sih. Kita nanti yang penting hasilnya, nanti hasil dari dokumentasi itu ya, hasil running nanti yang ada di template yang penting. Ini sementara saya acak dulu, tidak sesuai karena saya lupa tidak ada dokumentasi. Misalkan dokumentasi yang khusus untuk ini, untuk apa? Untuk kegiatan membahu jalan, karena saya lupa tadi ada pertanyaan kalau seandainya berurutan gimana ya, saya pakai itu ya. Oke, tapi ini sama kok, nanti kita akan sesuaikan sama pastinya, caranya sama, tinggal pengaplikasian nanti pada dokumentasi yang sama. Seperti ini, misalkan ini hasil dosen ya, yang kita bahas adalah hasil dosen. Misalnya kita punya hasil dosen seperti ini, yang folder name-nya kita pakai seperti ini. Misalkan ini, kalau foldernya misalkan pengenalan tanaman, seperti yang saya katakan pada step pertama, ini dia akan bergabung jadi 50-50-100-nya. Tapi ini karena folder name yang saya pakai di sini 050-100 ya, hasilnya akan jadi seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, yang penting jelas gitu aja. Boom. Nah, kita klik aja. Nah, ini ada copy paste di sini, kita copy paste, maksudnya dia menunjukkan di mana lokasi dari dokumentasi ini ya, kita copy paste 0% ya, kita masukkan, paste saja. Terus yang 50 tambah lagi 50, kita copy paste juga. Yang 100 kita copy paste juga. Ini sudah terisi ya. Nah, terlihat sama 0, 50, 100 ya. Terus ini kita isi juga, kita isi 50 ya, kita copy paste sama langkahnya. Kita klik, kita copy paste. Berikutnya 45, kita copy paste. Kita copy paste. Kita copy paste. Yang 4 juga gitu. Kita copy paste. Kita copy paste. Oke, sudah terisi semua. Di sini 50, ini ada ya, 50 kita geser, 100 ya, tanggal 50 lagi, 100, 50 lagi, STA-nya di 55. Ini saya berikan contoh dokumentasinya panel tanaman ya. Tapi ya itu tadi, caranya sama sih. Proses dari pendatabisan ini yaitu yang saya maksudkan di sini.
Nah, ketika ini ada salah satu hilang, dia akan tidak tampil atau kosong. Misalkan ini kita hilangkan, nah, dia itu akan kosong isinya. Nah, dia akan kosong seperti itu. Pelaksana atau petugas yang ada di lapangan, wah kurang nih foto yang 50% pada galian tanah misalkan seperti itu. Jadi kita mengontrol juga, tim admin yang ada di kantor itu bisa jadi pengontrol untuk teman-teman yang ada di lapangan. Mungkin kalau faktor kecapean atau faktor lelah, capek, atau pas waktu itu ada kerjaan yang butuh dia, makanya ada yang hilang. Oke, misalkan kita buat dua ya, kita buat dua. Nah, misalkan kita dua, ini STA-nya kita rubah biar gak sama, kita rubah 600 misalkan, posisi kiri. Nah, misalkan tanggalnya kita rubah juga, tanggal 3 bulan 2 berkaitan, ini tanggal 4 bulan 2. Ini biar kelihatan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita dokumentasinya kita hapus dulu. Step baris kedua kita hapus dulu. Nah, kita cari lagi dokumentasinya. Misalkan kita acak lah, copy paste, kita copy paste. Seharusnya ada ini, kita ini dulu, kita copy paste, ulang, misalkan di sini. Copy paste. Kita ginikan biar kelihatan, kasih spasi. Oh, kosong. Copy paste. Misalkan ini ya baca dulu. Kita copy paste. Copy paste. Ini dulu. Misalkan ini kita langsung ambil satu, copy paste, copy paste, copy paste.
Oke, kita sudah punya dokumentasi yang kedua, misalkan saling berkaitan ya. Nanti kita cek aja. Misalkan saya contohkan dua baris ini. Masalahnya gimana untuk templatenya? Kita templatenya seperti ini. Oke, ini sudah. Oke, kita sudah save ya. Kita sudah save. Kita cari dulu ini Dongsan 55 0%. Ya, kita ke PT ya, nanti kita ke gambar ini ya kan. Nah, template, kita ke template lagi, template ke bahu jalan ya. Template-nya kita ke sini dengan misalkan logo perusahaan. Nah, ke dokumentasi kita insert dulu dokumentasinya, insert dokumentasi. Nah, kita ke tadi, ke foto yang ada di sini, foto di awal BT 5500 KM 0%. Dokumentasi lapangan 55 0%, nyalanya sesuai enggak dengan ini? Oh, 5500 KM 0%. Oke, siap, sudah sama. Sorry, ini kita klik ya kan, kita ke wordnya, cancel dulu ya, kita ke sini insert picture. Nah, klik di sini, klik fotonya, bukan langsung insert tapi link to file. Nah, kita klik link to filenya, kita atur dulu dokumentasinya, kita atur, misalkan dokumentasinya bentuknya seperti ini. Misalkan ini kita tarik-tarik ya, kita sesuaikan dengan lokasinya. Misalkan lebih elokkan lagi, kita bold ya, itemnya, terus kita tulisi di sini satu, misalkan ini tadi kan satu ya, kalian nomor item 1, galian tanah. Nah, terus ini kan sudah ya kan, ini kan sudah, kita tulis, kita mailingkan ke sini, tapi sebelum kita mailingkan database, kita close dulu, save. Oke, lanjut kita mailing, select recipients is as existing, kita pilih lokasinya tadi, lokasi dari database tersebut, open source. Nah, set 1 kan ya, karena ada di set 1, cuma ada satu aja, kita set. Ruas jalan, kita tuh klik aja, tinggal klik, kita pilih insert mail merge field, kita pilih ruas jalan, STA ya gitu, STA, posisi gitu. Nah, GPS sama. Nah, status, karena ini kita cari tulis manual aja, 0%. Oke, tanggal, karena tanggal ini adalah galian tanah, kita pilih yang satu tadi. Oh sorry, di sini terbaca tanggal 1, 2, 3 ya. Nah, ini kita tulis yang tanggal yang ini. Oke, ini 0% ya, 0% dari item nomor 1. Oke, ini kan sudah terlihat seperti ini. Nah, untuk ini apakah sudah berubah? Oh, tidak terlihat ya. Kita preview dulu. Misalkan, oke, tulisan sudah berubah ya.
baris pertama, karena kita cuma ada 2 data tadi di Excel, jadi data yang pertama menampilkan ini, data kedua menampilkan tanggal 3 ya, ini sudah jalan, tapi dokumentasinya masih belum. Terus bagaimana cara mengolah data dokumentasinya? Kita klik ya pada dokumentasi ini, yaitu ALT F9. ALT F9. Ingat-ingat ya, ALT F9. Ya. Nanti akan keluar muncul seperti ini. Nah, sudah, dia akan menunjukkan lokasi di sama seperti yang kita copy paste tadi. Nah, tapi kita dokumentasi tersebut kita klikin, kita insert lagi, yaitu apa? Dokumen yang pertama. Nah, ya, ingat ya, saya ulang lagi, kita blok dulu dari ini petik 2 ke petik 2 akhir. Kita insert merge file, kita pilih yang setelah tanggal tadi kan ada dokumentasi 1 ya kan, kita klik ini. Ya, sudah, dia kan seperti ini. Kita klik lagi, kita blok lagi, kita Ctrl F9. Nah, ya, habis itu kita tulis huruf besar if true. Oke. Untuk mengeluarkan ini itu yaitu, saya ulang lagi ya. Jadi setelah tadi keluar, kita kurung kurawal sampai kurung kurawal ini, ya kan? Kita kontrol F9. Nah, muncul kurung kurawal double lagi. Di dalam kurung kurawal ini, di depannya tulisan ini kurung kurawal, kita ketik if true. Ya. Setelah itu, untuk memperlihatkan dokumentasi ini sudah baik atau bagus apa enggak, kita klik lagi ALT F9. Nah, ya. Sudah jadi ya. Nah, kita lihat preview. Ini kalau error akan tampil suatu tulisan di sini. Tapi ini sudah berhasil, maka kita sudah insya Allah bisa jalan. Nah, dia sudah berubah. Klik lagi, oh sudah, ya. Seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk berikutnya kita tinggal atur. Nah, kita tinggal atur apa? Tinggal copy paste aja. Copy paste dari misalkan ini kan 0%-nya ya, kita copy paste. Nah, copy paste-nya gini aja, Ctrl C, langsung kita copy paste bawah, terus copy paste, Ctrl C lagi, copy paste. Terus ini kan masih untuk satu item kan ya. Nah, ini untuk satu item, nomor item 1, tapi kita tulis, kita klik ya, dengan 50 ya, ini 100 ya kan. Nah, ini untuk item nomor 1 ya kan ya, ada 0, 50, 100 ya kan. Nah, klik lagi, loh ini kan fotonya kok nggak berubah. Kita ALT F9 ya. Nah, di sini kan masih menunjukkan, kan di sini kan M10 ya kan ya. Ya, di sini kita rubah di dalamnya ini. Klik pengurawan, insert. Nah, 150 tadi. Tapi ingat ya, kita blok dari kurung kurawal ke kurung kurawal. Ya, saya ulang lagi, kurung kurawal ke kurung kurawal. M150.
sama, ini juga di depannya if true, ya kan, kurung kurawan ke kurung kurawan. Sudah, oke. Di sini kita preview. Preview nggak apa-apa, preview untuk melihat. Kita ALTF 9 lagi untuk melihat ini. Nah, ini sama, ya kan. Ini kan posisi ada di satuan ya, 55. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, preview. Nah, ini akan berubah sesuai dengan lokasi-lokasi yang tidak ada filmnya. Nah, oke. Seperti itu ya. Itu akan kita terus kalau berkelanjutan gimana, Pak? Nah, seperti ini. Ini kan sudah ya. Ini kan 050 100, ya kan? 050 100. Kita copy aja. Kita copy dulu di sini. Maaf. Nah, kita copy pas. Bentar. Nah, ini kalau kita copy pas dulu. Dan sama kan ya. Ini kita jadi yang saya sebutkan tadi. Ini kan nomor item 2. Jadi 0%-nya. Kita hapus dulu. Ini jadi nomor 2. Misalkan ini penyiapan badan jalan. Linknya ini, karena linknya ini adalah hasil dari mailing. Nah, kita punya yang kita ubah yang manual. Ini 0%. Ya kan? 0% dari ini tadi. Kan ini tanggal ya. Ini juga kita rubah karena ini sudah masuk ke posisi yang kedua. Nah, tanggal 1, ya kan ya. Untuk yang lainnya kan sama, ruas jalan, STA, posisi juga sama, tanggalnya saja yang berbeda. Ini jadi 0%-nya. Kita copy aja. Ini jadi 0, 50, 100. Sudah, oke. Nah, terus ini kok fotonya lagi kok nggak berubah. Seperti tadi yang saya katakan, kita atur dulu. Ini kan kita masih menggunakan template ya. Nanti kalau kita sudah template-nya sudah jadi, kita tinggal ngisi di database yang di Excel tadi. Tinggal kita running dan running, gitu aja. Kita ulang lagi seperti ini tadi, dan ini 1100 kan. Nah, ini 1100. 0%-nya ini adalah hasil 100%-nya pada galian tanah ya, 0. Kita copy dulu, sorry, biar lebih jelas. Ini halaman kedua, ini halaman pertama, 1, ini kedua ya. Ini kan dokumentasi nomor item 1 tapi yang 100. Yang ini kita rubah, ingat di blok dari kurung kurawal ke kurung kurawal. Nah, kita seperti ini, kita yang kedua ya, sama ini juga kurung kurawal ke kurung kurawal, kita insert ke 100. Ya sudah ya, kita print preview biar lebih enak. Apakah ini ada fungsi yang kita ALT lagi ya, ALT F9, ingat ALT F9. Berubah. Seperti ini teman-teman. Di ini 100-nya, ini ada pekerjaan lainnya. Misalkan ya, ini karena
pekerjaan pendataan nama, saya punya dokumentasi pendataan nama. Yang penting adalah prosesnya ini tadi. Jadi hasil dari database yang kemudian kita kelola jadi template ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada link khusus yang akan saya sampaikan di bawah video ini nanti berkaitan bagaimana proses, yaitu apa saja yang dilakukan pada tahap-tahapan untuk penggantian, ditekan apa saat merubah merubah dokumentasi menjadi sebuah kayak data tulisan seperti ini. Nah, merge-nya berapa, kapan ngasih if true, terus nambah kurawal ini seperti nanti ada di catatan di bawah video saya. Nah, nanti itu mungkin ini aja. Ini sudah mewakili dari apa yang akan saya bahas dari awal tadi sampai akhir ini. Yang saya maksud dengan menata 1000 foto dalam 1 menit yaitu ini. Kenapa? Karena untuk membuat template memang kurang lebih 1 jam ya. Untuk membuat template aja itu kurang lebih 1 jam. Tapi untuk merunning dokumentasi sebanyak 1000 foto itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit, atau bisa jadi kita lamanya menunggu hasil runningnya. Nah, terus sekarang Pak, ini kan hasilnya sudah jadi, ini kan masih ada di template ya kan ya. Nah, nanti hasilnya ini akan dijadikan apa? Hasil finish dari merge ini nanti ada yang kita ubah langsung jadi save as-nya itu jadi apa? Jadi dokumen atau Word. Makanya di sini juga ada kelebihan. Kelebihannya apa? Yang pertama, hasil dokumentasinya pasti rapi. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Pasti ada rapi. Terus hasil runningnya ini apa? Itu hasil runningnya ini yaitu dia akan berbentuk dokumen atau Word ya, yang kemudian kita bisa save as ke PDF. Kita contohkan ya untuk yang item 1 dan item 2, karena ini pekerjaan yang saling berkaitan ya kan ya, template-nya kan pekerjaan yang saling berkaitan, kita bisa langsung finish saja. Finish ini kita bisa print dokumen, tapi biasanya saya save as dulu jadi dokumen ya, karena masih template ya kan ya. Misalkan kita dokumen 1 sampai 2 karena kita punya 2 dokumen ya. Save as lah. Ini adalah hasilnya yang tertulis seperti letters 1 legend true. Ya, di sini kita punya 2 dokumen. Nah, ini 1 2 ya, ini dokumen 1 2 ya kan, pada tanggal 2 ini tanggal 3 seperti yang ada pada database. Yang saya maksud seperti ini, kita punya berapa foto? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 foto cuma berapa detik harusnya, apalagi kalau 1000 foto, apalagi kalau kita nata satu-satu. Ini kita sudah running 2 baris saja. Terus nanti untuk penyimpanannya apa? Boleh kita simpan Word atau kita save as. Kita save as ke PDF ya, dengan hasil yang sama dengan apa yang ada ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja. Nanti kelebihan dari email merge menggunakan Word ini, menggunakan database ini, yang pertama kita bisa mengontrol tim pelaksana lapangan agar dokumentasinya tidak ada yang kurang, karena dokumentasi itu juga sebagai bukti kepada auditor atau pada pemeriksa administrasi ya. Terus yang kedua, di sini kita memiliki suatu database
yang mana database ini itu akan seperti dia itu, kita kalau misalkan format dari template ini berubah, misalkan owner ada perubahan, untuk dokumentasi dibuat landscape, sementara ini kan portrait ya, kita buat landscape. Wah, sangat mudah, kita membuat satu template aja. Misalkan kita sudah punya database 1000 database, ya kan ya, misalkan kita perubahan itu ada di, misalkan pekerjaan ini dilaksanakan di bulan Januari dan perubahan itu ada di bulan September atau di bulan Oktober, yang otomatis dokumentasi yang kita tata itu sudah banyak, ya kan ya. Kemudian kita pakai ini, kita masih aman, jadi bisa mempersingkat waktu, minus waktu kita masih banyak ya. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, hasil dokumentasinya itu rapi, misalkan bentuknya seperti ini ya, nanti hasil runningnya ini seperti ini juga, dan terkontrol ya, ya. Terus kemudian manfaat dari template atau mail merge ini, ya, kalau kita menggunakan manajemen dokumentasi seperti ini, kita istilahnya kita sudah mengurangi waktu menata dokumentasi yang sepele sih. Untuk dokumentasi ini menata, dia kan cuma nata change picture biasanya gitu itu, tapi kalau dengan ini kita sudah memaksimalkan waktu kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat ya, dan jangan lupa share ya pada teman-teman agar selalu bermanfaat ilmu ini, yang harapan saya sampai esok ya. Ini hasil dokumentasinya tadi rapi ya kan. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan selalu berkembang ya. Kreativitas tidak akan mati kalau seandainya semua itu akan diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.